اللهم افتح علينا فتوح الآمن الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lan harakate nggonmu. Wah, teman-teman. Kita bukan 75. Cari yang ada harokatnya biar enak. Hadis. Nah, itu enak, itu lumayan nih, 200 tapi larang. Itu kono nggon mulai telu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Babu bayanil imani wal islami wal ihsan. Podo. Kita beriman. Ono ora nggon umat. Ana kurang. Kita kok murai ngono. 75. Ono 2 situng. 21. Nggonmu ra ono anu sapa Lutfi. Nggonmu kan ringkesan. Yonteni wae kok dedepono dhewe. Nek nggonmu iku monteni wae kok ono. Kok lek pas cocok berarti lah iku sing diambil. Iya sing diambil ya. Enteni wae tunggu. Buka teko ngarep wae mbok goleki muter ora ngarep ora. Langsung nomor 1. Nggonmu. Lutfi. Langsung nomor 1 buka nomor 1 lho. Ana Mas. Ngono ketelisut ngono lho, murah hargane. Babu bayanil imani utawi. Iki iku bab nerangaken iman. Utawi iki iku bab nerangaken iman. Wal islami lan Islam. Ono apa ora? Apa kita pusing salah? Kok ora ono kabeh? Delok mat. Mat, delok. Iki bener iki, Mat. Nggih. Durung nggonmu babe mung ditulis saiki kita beli mantok. Nggonku tulisane akeh. Larang nggonku soalnya. Nggonmu kan murah dadine diringkes. Babu bayanil imani utawi iki iku bab nerangaken iman. Enteni wae kok ngono le. Wal islami lan Islam. Wal ihsani lan ihsan. Wa wujubil imani lan wajibe iman.
bi isbati qadarillahi kelawan netepaken takdire Allah. Enteni wae Mat, kok ono. Kemurahan kitab. Subhanahu kelawan maha suci Allah. Wa ta'ala lan maha luhur sinten Allah. Ana riya? Iku nek larang padha. Larang padha. Wa bayani dalili lan nerangaken dalil. Ala tabari ing atase bebas. Miman saking wong. La yu'minu kang ora iman sapa man. Bil qadari kelawan qadar. Wa igladil qauli lan bangetaken ucapan fi haqqihi ing dalem hakke man la yu'minu bil qadar. Wa igladil qauli lan bangetaken ucapan fi haqqihi ing dalem hakke man la yu'minu bil qadar. Qala dawuh Abul Husain, lha iku ana ngomong. Qala dawuh Abul Husain Muslim bin Hajjaj. Sinten Imam Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi. Rahimah muga-muga paring rahmat hu ing Abul Husain Muslim bin Hajjaj. Allahu sinten Allah. Bi aunillahi kelawan pitulunge Allah. Nabtadiu ngawiti sapa ingsun. Wa iyyahu lan ing Allah tok nastakfi ngalap cukup sapa ingsun. Wa ma taufiquna lan ora ana utawi pertolongan ingsun illa billahi kejaba iku kelawan Allah. Jalla moho agung jalaluhu apa keagungane Allah. Haddasa paring hadis ni ing ingsun Abu Khaisamata Zuhair bin Harbin. Sinten Abu Khaisamah Zuhair bin Harb. Haddasana paring hadisna ing ingsun Waki sapa Waki an Kahmas saking Kahmas an Abdillahi saking Abdullah bin Buraidah an Yahya saking Yahya ibni Ya'mar at-tahwil. Ono hae ngono. Ngono ono hae man. Nah, kalau di dalam hadis ada haknya itu artinya at-tahwil. At-tahwil itu apa? Pindah dari satu jalur ke jalur yang lain. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dua jalur. Dari dua jalur. Ngono ning gone ilmu hadis ngono. Kagak lengkap ning anu kok. Oh, muter bulet ya, Bang. Kagak lengkap. At-tahwil itu berarti pindah. Maksudnya bagaimana? Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari dua jalur. Jalur yang pertama dan jalur yang kedua. Nanti ada titik temunya. Nah, itu Imam Muslim. Ha'at tahwil wa hadatsana lan paring hadisna ing kita. Beda kan ya? Yang pertama hadatsani, yang ini hadatsana. Apa bedanya? Ada bedanya. Kalau hadatsani berarti Imam Muslim ketika menerima hadis dia sendiri. Dia sendiri. Hadatsani, saya diberi hadis. Kalau ada hadatsana berarti Imam Muslim menerima hadis bukan sendirian, bersama teman-temannya. Itu hadatsana. Makanya di sini setelah tahwil hadatsana. Kalau jalur yang pertama berarti Imam Muslim sendiri beliau menerima dari Abu Khaisamah. Kalau dari jalur yang kedua beliau menerima hadis dari Ubaidullah bin Mu'ad Al-Ambari, ini bersama teman-temannya, bersama teman-temannya. Ini awakmu nek ngomong pas mari ngaji ning nggonku ya hadatsana. Soalnya saya bicaranya di hadapan orang banyak. Ngono. Wa hadatsana lan paring hadisna ing kita Ubaidullah bin Mu'ad Al-Ambari. Sinten Imam Ubaidullah bin Mu'ad Al-Ambari. Wa hadza utawi iki hadisuhu iku hadise Ubaidullah bin Mu'ad Al-Ambari.
Haddasana paring hadisna ing kita abi sapa bapak ingsun. Haddasana paring hadisna ing kita Kahmas sapa Kahmas. Ani bin Buraidah. Saking Ibnu Buraidah. An Yahya bin Ya'mar saking Yahya bin Ya'mar. Qala dawuh sinten Yahya bin Ya'mar. Kana ono awalaman iku kawitane wong. Qala kang ngucap sapa man fil qadari ing dalem masalah takdir. Bil Basrati ono ing Basrah sapa Ma'badun al-Juhni sapa Ma'bad al-Juhni. Ngono. Carane maca hadis lho. Fantolak tu mongko berangkat sapa ingsun ana ya ingsun. Wa Humaid bin Abdurrahman lan Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari. Hajaini hale haji karone au muktamirani utawa umroh karone. Fakulna mongko ngucap sapa ingsun. Sapa kita laulakina lamun ketemu sapa kita ahadan ing wong suci min ashabi Rasulillah saking pira-pira sahabate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pasalna mongko bakal takon sapa kita hu ing ahadan min ashabi Rasulillah amma saking barang yakulu kang ngucap ing maha ulai sapa mengkono-mengkono bil qadari ing dalem takdir. Faufika mongko den cocokaken den petuki lana maring kita Abdullah bin Umar sapa Abdullah bin Umar bin Khattab dakhilan halim ning jero al masjidah ing masjid. Fakta naftu mongko mapah sapa ingsun. Ini bahasanya begitu. Iktanafa itu gini caranya, Bet. Didengarkan, Bet. Iktanafa, misalkan ada orang yang nggak bisa berjalan. Di sini digandeng sama orang, di sini ada gandeng sama orang. Dijalankan itu jadinya apa? Dipapah ya. Dipapah ya. Faktaraf tu mongko mapas sapa ingsun hu ing Abdullah bin Umar bin Khattab. Ana yo ingsun wa sahibilan kanca ingsun. Ahaduna utawi salah sijine kita an yaminihi iku saking arah tengene Abdullah bin Umar bin Khattab. Wal akharu utawi kang liya an shimalihi iku saking arah kirine Abdullah bin Umar bin Khattab. Fadonantu mongko nyono sapa ingsun ana sahibi ing sak temene kanca ingsun. Saya kilo iku bakal makilaken sapa sahibi al kalama ing ucapan ilaya maring ingsun. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun Aba Abdurrahman Aba Abdurrahman innahu sak temene kelakuan qad dhahara iku temen-temen tampak qoblana apa kibalana kibalana. Nah, yang betul itu kibalana. Kalau ada qoblana kurang pas. Kibalana ya, yang betul kibalana. Tulisannya soalnya podo, membacanya beda. Kalau qoblana sebelum kani, kalau kibalana di depan kani. Nah itu. Enggonmu rano harakate Mas, bawa copiye kena. Innahu sak temene kelawan qad dhahara iku teman-teman tampak kibalana ing ngarep kita. Nasun sapa manusa yaqrauna kang padha maca sapa nasun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa yataqaffaruna bitakdimil qaf alal fa wa yataqaffaruna lan golek utawa belajar sapa nasun al ilma ing ilmu wa dzakara lan nutur sapa sahibi min sya'nihim saking urusane haula wa annahum lan sak temene haula yazumuna iku padha nyangka sapa haula an la qadar ing yen to ora ana takdir iku maujud wa annal amra lan sak temene urusan unufun iku teko tiba-tiba datang tiba-tiba. Qala dawuh sapa Abdullah bin Umar fa idza lakita mongko ing dalem nalikane ketemu sapa sira ulaika ing mengkono-mengkono wong akeh fa akhbir mongko paring kabar sapa sira hum ing ulaik anni ing sak temene ingsun bariun iku bebas minhum saking ulaik
Wa annahum lan sak temene ulaik buraun iku bebas kabeh mini saking ingsun. Waladzi demi zat yahlifu sumpah bihi kelawan alladzi Abdullah bin Umar sapa Abdullah bin Umar lau anna li ahadihi lau anna lamuno tetep sak temene iku tetep kedue salah sijine haula misla Uhudin apa umpamane gunung Uhud dahaban apane emase faang fako mongko paring infak sapa ahadihim hu ing dahaban utawa misla Uhudin dahaban maka bila mongko ora bakal nrimo Allah sinten Allah minhu saking ahadin hatta yu'mina sehingga iman sopo ahad bil qadari kelawan takdir terang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempelajari atau membaca hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Muslim, maka perlu saya sampaikan apa yang dimaksud dengan hadis. Mau nak belajar hadis tapi di sini hadis kurang ngerti. Belajar hadis apa? Sahih Muslim ya. Apa hadis? Repot. Ya. Belajar hadis Sahih Muslim. Lah nek belajar iku hadis 1001 disai, takoni hadis apa enggak ngerti iku pantes. Iku pantes. Nek belajar apa? Hadis Sahih Muslim. Apa hadis? Yang penting hadis. Nggak repot ya, yang penting hadis. Makanya saya kasih tahu apa yang dimaksud dengan hadis. Hadis itu adalah al-hadisu huwa ma udhifa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn. Itu namanya hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul, baik berupa ucapan, pekerjaan, dan ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya hadis. Contoh, saumpama Rasulullah beliau mengucapkan al-imanu an tu'mina billahi ila akhir. Itu berarti namanya hadis yang berupa ucapan. Paham ya? Hadis yang berupa ucapan. Hadis yang berupa pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli al-laila 11 rakaat. Rasulullah beliau sholat malam itu 11 rakaat. Berarti hadis ini enggak diucapkan oleh Rasulullah, tapi sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian dilihat oleh sahabat. Lah sahabat tadi kemudian meriwayatkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti perkataan Sayyidah Aisyah tadi, bahwasanya Rasulullah setiap malam beliau sholat 11 rakaat. Berarti hadis Rasulullah sholat setiap malam 11 rakaat ini namanya adalah hadis yang berupa fi'linya Rasulullah, pekerjaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Ini namanya hadis yang berupa pekerjaan. Dan yang ketiga, hadis yang berupa ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak mengucapkan, Rasulullah tidak ikut melakukan pekerjaan, tapi sahabat yang melakukan, kemudian dibiarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, dulu pada zaman Rasulullah ada salah satu seorang sahabat itu yang menangkap binatang dog. Di Indonesia mbono ora binatang dog. Koyok nyambik binatang dog itu koyok nyambik. Binatang dog itu koyok nyambik. Mirip lah, tapi bukan itu. Kok nyambik mbok goreng ora. Bukan. Soalnya binatang dog
itu kencingnya 40 hari 41. Kencingnya 40 hari satu kali. Itu binatang dhob. Hidupnya bisa panjang. Apa itu umurnya panjang binatang dhob. Lah dulu sahabat itu pernah mendapatkan binatang dhob. Sama sahabat dimasak. Dimasak. Setelah mateng, sahabat bertanya-tanya, "Loh, ini halal apa haram?" Mereka kan belum tahu hukumnya. Ini halal apa haram? Kok langsung kita masak? Langsung salah satu dari mereka mengatakan gini saja. Apa kita matur kepada Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah, kemudian menjelaskan apa yang sudah terjadi. Ya Rasulullah, kami menangkap binatang dhob. Itu halal apa enggak ya Rasulullah? Paham? Rasulullah pas ketika itu bersama para sahabat terus dihidangkan. Rasulullah diam saja. Tidak nyuruh makan, juga tidak ikut makan. Rasulullah diam. Tapi sahabat makan dibiarkan sama Rasulullah. Paham? Sahabat makan dibiarkan. Tapi Rasulullah tidak mengatakan makanlah kamu, dan Rasulullah juga tidak ikut makan. Rasulullah cuma diam ketika melihat sahabat makan. Berarti binatang dhob adalah halal. Sebab apa? Kalau tidak halal pasti akan dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini namanya hadis yang berupa ketetapan Rasulullah. Rasulullah tidak menyuruh makan dan Rasulullah tidak ikut makan, tapi Rasulullah ketika melihat sahabat makan, Rasulullah membiarkan saja. Berarti artinya binatang dhob itu dihalalkan sama Rasulullah. Cuma Rasulullah tidak mau. Paham ya? Ya banyak yang tidak membiarkan, cuma yang membiarkan itu tidak mau. Kayak contohnya saya sendiri welut itu tidak mau. Belut itu tidak mau. Cuma kan belut banyak yang menghalalkan. Mau ubed tuku welut mangan ngundang aku ya mau nyawang tok meneng. Ya ora mangan wis aku meneng wae. Itu namanya hadis yang berupa takriri. Jadi membiarkan. Kalau seumpama itu haram, maka pasti akan dilarang oleh Rasulullah SAW. Paham ya? Ini namanya hadis. Apa hadis? Huwa ma'udhifa ila Rasulillah SAW min qaulin wa fi'lin wa takririn. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, pekerjaan Rasulullah, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Itu namanya hadis. Paham? Tahu benar? Nah, namanya hadis. Yes. Lah hadis ini adalah sebagai sumber hukum yang kedua. Sebagai sumber hukum yang kedua. Masdar asani. Jadi sumber hukum yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sumber hukum itu adalah Al-Quran. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Maksudnya bagaimana? Halal haram, suatu pekerjaan dan suatu makanan dan minuman itu harus ada yang diterangkan di dalam Al-Quran. Paham? Kalau di dalam Al-Quran nggak ada, maka baru kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran nggak menerangkan, hadis tidak menerangkan, maka kita lihat ijma'ul ulama. Kalau ijma'ul ulama nggak ada, baru kita lihat qiyas. Itu sumber hukum. Sumber hukum. Nah, hadis ini sebagai sumber hukum yang kedua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, taraktu fikum amraini idza tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabi wa sunnati. Kata Rasulullah SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Nah, dipelajari dua perkara ini. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Dua perkara. Jika kamu berpegang teguh, artinya apa? Jika kamu menjadikan dua hal itu sebagai pedoman dalam hidupmu, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Nggak akan sesat. Kalau nggak sesat berarti pasti benar. Kalau benar berarti pasti bahagia. Pasti bahagia. Pak Yobet di lokas bahagia.
Kalau benar pasti bahagia. Bahagia di dunia dan akhirat. Bahagia di dunia dan akhirat. Ayah, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Jika kalian berpegang teguh, artinya jika kalian menjadikan dua ini sebagai pedoman dalam hidupmu, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah dua hal? Kitabullah wa sunnati. Kitabnya Allah Al-Quran wa sunnati, dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya sekarang kita mempelajari tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain, dan hadis Rasul Sahih Muslim. Sahih Muslim. Paham ya? Makanya kita harus mempelajari dua ini. Harus mempelajari apa itu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan setelah kita mempelajari, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Paham ya? Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama itu banyak sekali. Banyak sekali. Cuma yang terkenal, yang populer itu 6. Sebetulnya banyak sekali. Yang populer 6. 1. Sahih Bukhari. Kemudian Sahih Muslim. Yang ketiga Sunan Abi Dawud. Ada Sunan An-Nasai. Ada Sunan At-Tirmidzi. Ada Sunan Ibnu Majah. 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Kitab 6 hadis. Kitab 6 ini menjelaskan, mengumpulkan hadis Rasulullah SAW. Dan yang paling sahih adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lah kalau memang yang urutan pertama sahihnya adalah Sahih Bukhari. Pertama itu urutan adalah Sahih Bukhari. Kemudian Sahih Muslim. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ibnu Majah. Kalau memang yang pertama yang paling sahih adalah Sahih Bukhari, kenapa saya ngajinya kok pakai Sahih Muslim? Kok pas milih urutan yang kedua? Ceritanya panjang. Sahih Bukhari saya ngaji di Pak Yai Maftuhin Soleh An-Nadi. Di Sahih Muslim saya juga ngaji di Pak Yai Maftuhin Soleh An-Nadi. Ceritanya begini, kenapa kok saya milih Sahih Muslim? Memang betul, ulama sepakat yang paling sahih urutan hadis adalah Sahih Bukhari. Cuma cara menatanya hadis itu Imam Bukhari nggak seperti Imam Muslim. Imam Muslim itu santrine Imam Bukhari. Imam Bukhari itu gurune Imam Muslim. Sama-sama pakar. Murid besan santrinya. Jadi dulu murid sama santri itu ilmunya podo, hampir sama. Imam Syafi'i, Al-Harmalah, Al-Buaiti itu hampir sama. Makanya kalau Imam Syafi'i nggak ada langsung disuruh ngaji nih Al-Buaiti. Soalnya wes mirip. Beda mbak santri saiki. Kacake waduh mbak sing ngajar. Waduh. Lah gitu. Kalau dulu murid sama santri, guru sama santrinya, sama muridnya itu ilmunya hampir sama. Hampir sama lah, tingkatannya hampir sama. Lah Imam Bukhari mbak Imam Muslim itu santrine, Imam Bukhari itu guru. Itu sama-sama pendekar hadis. Makanya kalau dikatakan as-syaikhan dalam masalah hadis, yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Soalnya kedua imam ini sangat handal dan sangat lihai kalau di dalam masalah hadis Rasulullah SAW. Imam Bukhari pernah dites kecerdasannya. Imam Bukhari. Ceritakan Imam Bukhari dulu. Gurunya dulu baru Imam Muslim. Imam Bukhari itu pernah dites kecerdasannya. Beliau itu hafal beribu-ribu hadis. Semuanya di masyarakat, bahkan di provinsi dunia, Imam Bukhari sudah didengar oleh ulama-ulama pada waktu itu. Di sana ada orang yang namanya Bukhari itu hebat sekali dalam masalah hadis. Sing ngrungokno para pakar hadis. Maka ulama-ulama hadis itu pengen ngetes kehebatan Imam Bukhari. Imam Bukhari diundang. Imam Bukhari dipanggil.
Dipanggil Imam Bukhari. Engko Imam Bukhari dites. Ini caranya nek kepengen alim be ora, kamu harus dites. Harus dites begitu. Tahu kamu itu sudah bisa baca kitab apa belum? Harus dites. Harus dites. Dites. Caranya bagaimana? Ya kayak sorokan. Kayak sorokan itu caranya mengetes. Mengetes. Nah, Imam Bukhari ketika itu dites sama ulama-ulama hadis. Semuanya yang ngetes ulama hadis. Ada 100 ulama hadis di hadapan Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Imam Bukhari dites. Ada 100 hadis ya. 100 hadis. Ini sanadnya diacak. Sanad itu kayak apa? Kayak tadi loh. Hadatsani Abu Khuzaimah Zuhair bin Harb, hadatsana Waqi' an Kahmas an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mur wa tahwil hadatsana Ubaidillah. Itu namanya sanad. Namanya apa? Sanad. Namanya sanad. Ada 100 hadis, sanadnya diacak. Sanad diacak. Misalkan hadis ini diberi sanad, misalkan ada 2 hadis. Hadis ini sanadnya dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini sanadnya dari sahabat Ibnu Umar. Paham? Nah, tapi sama ulama hadis tadi untuk mengetes kehebatan Imam Bukhari, maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah ini sanadnya diganti dengan sanadnya Ibnu Umar. Nah, sanad yang diriwayatkan Ibnu Umar diganti sama sanadnya Abu Hurairah. Dibolak-balik sanadnya, diputer-puter. Jadi hadis ini sanadnya nggak sesuai. Hadis ini sanadnya nggak sesuai. Imam Bukhari disodori 100 hadis. Ya Aba Abdillah, wahai Imam Bukhari, bagaimana apa itu dibacakan semuanya ulama itu membaca hadis tapi dengan sanad yang salah. Imam Bukhari mengatakan hadal hadis, ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Ini enggak hadis. Dah hadis kata Imam Bukhari. 100 ulama membaca satu hadis satu-satu yang sudah dicampur aduk sanadnya kemudian disodorkan kepada Imam Bukhari. Ya Imam Bukhari, bagaimana pendapatmu tentang hadis ini? Imam Bukhari mengatakan, la arif. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Lama lagi datang ngetes Imam Bukhari, bagaimana Imam Bukhari hadis ini? La arif. Saya nggak tahu. Kemudian apa itu ulama-ulama tadi itu ada kerentek di dalam hatinya. Gini kok dikatakan ulama hadis. Wong ketika ditanya dia mengatakan saya nggak tahu. Kalau begitu iso. Saya nggak tahu. Tapi beda. Saya nggak tahunya Imam Bukhari sama saya nggak tahunya Ubed kan beda. Imam Bukhari dikatakan bagaimana? Ya Abu Abdillah hadis ini la arif. Bagaimana hadis ini la arif? Saya nggak tahu. Sampai 100 ulama jawabannya Bukhari sama. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kemudian setelah selesai Imam Bukhari baru menjelaskan. Kalau sampeyan mengatakan hadis ini dari riwayat ini berarti ini adalah sanad yang salah. Makanya saya nggak tahu. Hadis ini bukan dari sini. Yang tepat hadis ini adalah diriwayatkan dari Ibnu Umar. Yang tepat hadis ini adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Maka semuanya 100 ulama gede-gede. Wah, berarti nggak taunya Imam Bukhari itu karena hadisnya sanadnya salah. Nggak pernah ada didengarkan oleh Imam Bukhari. Maka beliau mengatakan saya nggak tahu. Kemudian 100 hadis yang sudah diacak sanadnya itu dibetulkan satu persatu sama Imam Bukhari. Hadis ini dari Abu Hurairah, hadis ini dari dari sahabat Ibnu Umar, hadis ini dari Abu Bakar, hadis ini dari Aisyah. Padahal tadi sudah diacak 100 hadis, 100 ulama tadi mengatakan Imam Bukhari panten pogi. Bukhari panten. Kehebatan Imam Bukhari rahimahullah. Masya Allah. Hebat sekali Imam Bukhari. Imam Bukhari. Orang karo-karo. Doa mustajab Imam Bukhari, doa mustajab. Imam Bukhari doa mukur ping pisan tok. Ning gone Gusti Allah. Mukur ping pisan. Ping pisan langsung dijabahi oleh Allah. Mari ngono dhek enggak mau doa. Enggak mau doa. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Itu Imam Bukhari. Imam Bukhari. Imam Bukhari hebat sekali. Pernah Imam Bukhari mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi ketemu Rasulullah dibacakan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari dibacakan. Oh, ada salah satu seorang ulama mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama ini belajar fikihnya mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Ini
promosinya Imam Bukhari. Promosinya Imam Bukhari. Ada salah satu seorang ulama yang selalu belajar fikihnya madhab Imam Syafi'i belajar. Terus di malam hari dia mimpi ketemu Rasulullah SAW. Dia dibilangi sama Rasulullah, kenapa kamu meninggalkan aku, tapi kok mengikuti apa itu Asy-Syafi'i? Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Kemudian langsung apa itu dikatakan Sahih Bukhari. Itu adalah hadisnya Rasulullah SAW. Jadi Sahih Bukhari itu diakui oleh Rasulullah SAW. Semuanya ulama kan punya keistimewaan sendiri. Mas Ubed juga punya keistimewaan. Tapi bapak keistimewaan. Ya, punya keistimewaan. Ada jaga koperasi, bapak semuanya punya keistimewaan. Daripada nggak punya keistimewaan. Oh, enggak aja. Ngono. Nah, terus. Itu Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu semuanya sahih. Cuma cara menatanya Imam Bukhari. Kalau cara menatanya Imam Bukhari itu tidak seperti cara menatanya Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim urut. Nanti kalau dalam masalah fikih diurut bab toharoh, bab wudu, terus mandi, sholat, haid dan lain sebagainya. Diurut. Nah, Imam Bukhari enggak. Kadang-kadang bab wudu di sini, bab sholatnya minggu. Mangkono bab wudu, mangkono dipisah bab iman. Mangkono dipisah bab zakat. Mangkono baru bab toharoh lagi. Itu Imam Bukhari. Tapi kalau diteliti apa yang ditulis oleh Imam Bukhari itu memang hebat sekali. Kalau pengen tahu yo Fathul Bari. Nah, itu sarahnya Sahih Bukhari. Kenapa Imam Bukhari menjelaskan setelah turunnya wahyu kok langsung bab ini? Kemudian setelah ini kok langsung bab ini kok enggak urut? Itu setelah diteliti oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya Imam Bukhari itu memang luar biasa. Oh, luar biasa beneran. Imam Bukhari. Nah, tapi kenapa kok saya milih Sahih Muslim? Karena urutannya rapi. Sik cocok ambil otakmu. Cocok be otak ngono lho. Ngono Imam Bukhari tambah bingung aku. Mari nerangno bab wudu, bab zakat. Mari engko balik bab banyu meneh. Mari engko masalah perang. Mari engko balik bab salat meneh. Aku kan bingung tambah. Nah, nek Sahih Muslim ini urut. Kaya urutannya fikih. Nah, itu loh. Makanya saya pilih Sahih Muslim. Yang kedua-duanya adalah sahih. Jadi kitab hadis itu ada 6 tadi. Yang terkenal ada 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Lah untuk apa itu mengatakan hadis yang paling sahih yang mana? Ada urutannya. Yang pertama, muttafaqul Bukhari wa Muslim. Kalau hadis kok diriwayatkan muttafaqun alaih, berarti tingkat yang pertama. Muttafaqun alaih. Itu tingkat yang pertama. Kemudian ma sahahul Bukhari atau marawahul Bukhari. Kemudian tingkat kedua baru Sahih Bukhari. Tingkat ketiga baru Sahih Muslim. Nah, yang dikatakan Imam Muslim. Yang keempat ala syartil Bukhari wa Muslim. Yang kelima ma sahahul Bukhari. Yang keenam ma sahahul Muslim. Dan yang ketujuh yang lainnya. Lainnya itu tingkatan kesohihan hadis. Kalau tingkatan kitab hadis yang sahih, Bukhari, Imam Muslim, kemudian Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Itu kalau mayoritas ulama zaman sekarang. Nek dulu zaman Imam Syafi'i, hadis yang paling hebat adalah Muwatta. Sebab apa? Sebab Sahih Bukhari belum ada. Makanya Imam Syafi'i mengatakan Muwatta. Tidak ada kitab hadis yang bisa menandingi kehebatan Muwatta, kata Imam Syafi'i. Soalnya yang pada waktu itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim belum ada. Belum ada. Nah, hadis ini kan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Maka harus hati-hati. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai kalau bukan hadis kita katakan hadis. Jangan sampai kalau Rasulullah belum pernah melakukan kita katakan ini pekerjaan Rasulullah. Jangan sampai Rasulullah belum pernah menetapkan kita katakan ini yang ditetapkan oleh Rasulullah. Paham? Tidak boleh kita bohong kepada Rasulullah. Rasulullah nggak pernah mengatakan kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Rasulullah tidak pernah melakukan pekerjaan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al hakadha. Tidak boleh.
Rasulullah tidak pernah menetapkan kita mengatakan qarrara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakada. Tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dusta kepada saya, sing bohong kepada saya. Bukan hadis kok kita katakan hadis. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kita katakan dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menetapkan suatu masalah, kita katakan Rasulullah telah menetapkan masalah ini. Maka tempat kita adalah neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Ini bohong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Soalnya kalau bohong kepada Rasul berarti bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya Allah mengatakan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kamu bohong kepada Rasul, berarti bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ancamannya berat. Falyatabawwa maq'adahu minar. Maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Nanti di akhirat. Makanya kita harus belajar hadis biar tahu mana yang hadis beneran dan mana yang hadis mau itu. Harus belajar. Ini ono ilmu nih hadis ini. Ono ilmu namanya usul hadis. Wake ilmu nih hadis. Banyak sekali. Bagaimana apa yang maksud sahih hasan dhaif. Setelah itu bagaimana cara menentukan hadis sahih hasan dhaif. Kemudian ada asbabul wurud. Ada ini sudah dihapus oleh Rasulullah. Banyak. Banyak sekali. Di tuku kabeh ya paling 100 juta yang tuku masalah hadis. Lah ngono kok mbok saingi 75.000. Ngono atine regane disaingi 75.000. Hadis itu banyak, masalah luar biasa. Paham ya? Luar biasa. Itu hadis Rasulullah SAW. Saingi 75. Nek tok bape wae ora cocok. Ora cocok. Engko enteni wae nek tak waca kok ora dhewe. Berarti iki lagi nduk kene iki. Asli berarti ada yang dibuang. Minimal ya. Oh ini loh minimal lah. Ini minimal. Nah iki rada murah. Larangan iku. Ini soalnya iki kan kertas iku. Ini dulu saya zaman mondok dulu saya sudah beli Sahih Muslim. Sahih Bukhari. Saya punya dulu ketika mondok Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tak niati bismillahirrahmanirrahim disi aku tuku. Saiki alhamdulillah iso tuku sarai. Biar apa? Biar kenapa kok beli sarai? Biar ketika menjelaskan hadis itu enggak ngelantur kemana-mana. Sesuai dengan pemahaman ulama yang mensarai hadis. Makanya ini namanya ilmu itu harus bersanad. Harus bersanad. Kalau enggak ada sarahnya, ngelantur karepe dhewe nanti. Enggak bersanad. Makanya harus ada sanadnya. Kalau ada sanad berarti apa? Ya kita membaca sarah-sarahnya yang sudah dikarang oleh para ulama. Soalnya sarah sudah dikarang para ulama itu bersanad sampai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes, kita akhiri nanti besok kita berarti 2 hari ya. Rabu sama Kamis. Jumat sama Sabtu Jalalain. Ya. Ahad sama Senin Fathul Wallahu alam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna rabbi faqihna wa faqihna wa tarabatina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna rabbi faqihna wa faqihna wa tarabatina fidina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna rabbi faqihna wa faqihna wa tarabatina Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebetulnya ilmu itu banyak sekali ya. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya ajarkan. Tapi waktunya enggak ada. Kalau ada yang jual waktu tak beli waktu. Ini betul lah. Soalnya waktunya enggak ada. Kalau ada yang jual waktu tak beli waktu. Waktunya enggak ada. Makanya kok ada santri mengatakan waktu saya banyak, ini berarti santri yang keliru. Kalau dibuat mutolaah nggak ada waktu banyak, itu nggak ada. Makanya banyak ulama itu
kalau seandainya ulama banyak yang mengatakan demikian, kalau seandainya ada orang yang menjual waktu, tak beli waktu. Soalnya waktu ini kurang dibuat mutolaah apa itu tafsir wal hadis. Mutolaah tafsir wal hadis kan tek umurmu hadisnya durung tek. Durung tek. Saking apa? Saking hebatnya syariat Islam. Saking hebatnya syariat Islam. Dan satu-satunya ucapan Rasulnya Allah yang ada sanadnya dan yang ditulis lengkap hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya dawuh-dawuhnya Rasulnya Allah yang ada sanadnya lengkap, ditulis lengkap, diterangkan lengkap hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas kalau Nabi Muhammad khairul anbiya wal mursalin, khairul khalqi ajmain, sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mana perkataannya Nabi Adam ono? Apa hadisnya Sahih Ubed teko Adam ora. Tidak seperti apa itu hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ono gawe Ubed Sahih Ubed min hadisi Adam alaihissalam. Ono. Tidak ada. Nabi Musa tidak ada. Nabi Isa tidak ada. Hanya miliknya Rasulullah yang ucapannya ditulis oleh para sahabat. Paham ya? Lengkap sampai sekarang. Makanya Rasulullah sampai mengatakan ini taraktu fikum amrain idza tamassatum bihima lan tadilu abada. Kitabullah wa sunnah. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Makanya banyak fadilahnya orang yang belajar hadis. Orang yang belajar hadis. Kata para ulama, beliau mengatakan demikian. Apa? Tadabburul hadis afdalu min qiraatil Qur'an. Merenungkan hadis, mempelajari hadis lebih utama daripada membaca Al-Qur'an. Dibaca tok loh ya, bukan tafsirnya dibaca tok. Jadi merenungkan hadis itu afdal min qiraatil Qur'an. Dan kalau kamu belajar hadis, hadis ini penjelas Al-Qur'an. Kalau kamu baca Al-Qur'an, kemudian kamu katakan ini banyak salahnya, pasti banyak salahnya. Kamu lihat terjemah, kemudian langsung kamu sampaikan mesti banyak salahnya. Beda dengan hadis. Kalau hadis itu perinci. Ketika kamu mengatakan dengan hadis, itu bisa jadi benar kamu sih mengatakan ya, mengatakan. Tapi kalau kita butuh kepada surahul hadis, pensarah para hadis. Makanya harus dipelajari semuanya. Buahnya hadis. Artinya buahnya. Sahih Bukhari sarai sakmene. Sahih Muslim sarai sakmene. Aku duwe sarai sakmene Sahih Muslim. Abu Dawud itu banyak hadisnya. Itu hanya satu orang yang bisa. Bukan sarai yang lainnya karo-karuan. Wis sampun entek. Kamu ning kene sampai awakmu tuwek entek hadis itu entek. Makanya Joni nikah dari umur 50 tahun. Dari umur 50 tahun. Dia bejo. Jemput tak? Sampai umur 50 tahun. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.